Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini bersama saya Kevin Juwido untuk memberitahu power focus pada pagi hari ini dari perdagangan IHSG kemarin sampai dengan hari ini, apa-apa saja saham-saham rekomendasi pada hari ini. Semoga bisa jadi pertimbangan untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama kita akan bahas dari PowerPoint market review IHSG kemarin. Ini saya perbesar. Oke, kemarin IHSG mencetakkan rekor tertinggi dengan naik 80 poin atau 1,3% di level 5.910. Dan penguatan ini didorong oleh 9 sektoral yang menguat dan salah satu infrastruktur yang memimpin penguatan dengan 3,80%. Ini cukup tinggi sekali Bapak Ibu. Serta finance dengan 1,98% dan mining dengan 1,26%. Sedangkan yang sektor yang paling lemah yaitu aneka industri dengan 1,27%. Dan juga pada perdagangan awal kemarin tanggal 3 Juli, investor asing mencetakkan net buy-nya dengan 476 miliar. Dan melihat perdagangan kemarin, IHSG menguat tapi tidak berkorelasi dengan tingkat volume yang cukup tinggi Bapak Ibu. Ini dilihat volumenya pada kemarin juga tidak terlalu besar. Dan di indikator stokastik, saya memakai teknikal, indikator stokastik sudah berada di zona overbought, dan indikator Bollinger Bands juga sudah di upper bounds. Ini akan memberikan indikasi adanya pengujian penguatan untuk hari ini. Namun kalau saya perhatikan untuk IHSG, saya memprediksikan IHSG masih akan menguat, namun cenderung melemah. Tapi menguat, namun ada cenderung, maksud saya, ada sideways, tapi kecenderungannya menguat. Nah, saya melihat kalau IHSG untuk saat ini, bila mana ada pelaku pasar yang taking profit, ini juga membuat IHSG juga rentan melemah. Jadi saya lebih patok aja kepada sideways sih untuk hari ini. Jadi tidak melemah, tidak menguat karena berada di tengah-tengah gitu. Jadi pergerakannya tidak terlalu fluktuatif. Namun kalau misalnya nanti di perdagangan nanti pelaku pasar itu taking profit sangat banyak atau besar, ini mengindikasikan adanya tren pelemahan nanti di IHSG pada perdagangan. Jadi masih memprediksikan IHSG masih bergerak sideways, tidak menguat, tidak melemah, namun tengah-tengah gitu ya. Karena untuk hari ini saya agak melihat ada beberapa sentimen masih terus bergerak, namun bergerak menguat. Namun kalau nanti ternyata pelaku pasar taking profit, ini yang membuat rentan IHSG untuk melaju penguatannya akan berkurang. Jadi saya lebih sideways nih pada perdagangan IHSG hari ini. Dan juga kemarin Global Highlights Hang Seng juga menguat di 0,8% di 25.784. Lalu Nikkei kembali lagi melemah di 0,81% di level 20.055. FTSE 100, Dow Jones dan Edo kembali lagi menguat. Gold mencatatkan penurunan dari bulan Juli, masih terus melemah di minus 1,76% di level 1219. Oil menguat selama kemarin juga kembali lagi menguat, walaupun sempat di bulan Juni kemarin itu menyentuh di 42 barel, namun sekarang sudah naik di level 46. Coal melemah minus 1,59% di level 78,25. CPO kembali lagi menguat 1,96% di level 2.642. Dan kembali lagi USD menguat terhadap rupiah di 13.368. Next, untuk news hari ini, yang pertama Adaro Logistik IPO tahun depan. Jadi perusahaan batubara terintegrasi PT Adaro bakal membawa anak usahanya melantai di Bursa Efek Indonesia. Salah satu kandidatnya adalah PT Adaro Logistik. Ya, ini versi bisnis Indonesia, dan memang secara fundamental Adaro sangat baik ya. Itu terlihat dari laporan keuangannya di kuartal pertama cukup bagus, apalagi dia punya kontrak batubara dan juga pembangkit listrik tenaga uap. Ini juga baru saja sangat baik ya. Jadi saya pikir Adaro juga masih bisa punya potensi di sektor-sektor, maksud saya sektor mining khususnya Adaro masih ada potensi untuk bergerak menguat. Lalu yang kedua, ERA
Era tambah gerai di Malaysia. Untuk Era sendiri berencana menambah 12 gerai retail pada tahun ini di Malaysia untuk meningkatkan penjualannya. Ini versi bisnis Indonesia. Lalu kita lanjut ke Bank Mayapada tambah subdebt menjadi 1,5 triliun. Bank Maya akan menaikkan plafon obligasi subordinasi atau subdebt dari 1 triliun menjadi 1, triliun. Pesarawan juga memutuskan untuk memanfaatkan skema penerbitan subdebt secara berkelanjutan. Untuk ini Bank Mayapada belum tahu ya apa maksud penerbitan obligasi ini buat apa. Karena saya baru baca dari Investor Daily, baru seperti itunya saja, namun untuk kedepannya Bank Mayapada masih belum bisa, saya masih belum bisa menangkap apakah Bank Mayapada menaikkan plafon obligasinya itu untuk apa gitu, untuk perusahaan apa, apakah ekspansi atau membayar utang, kita belum bisa follow ya. Terus yang keempat, PTPP menanti hasil lelang bandara. Untuk PT PP sedang harap-harap cemas, dalam waktu dekat perusahaan plat merah ini mengetahui hasil lelang proyek bandar udara Kulon Progo Yogyakarta yang mereka ikuti. Untuk PT PP sendiri memang ini salah satu perusahaan yang menarik juga karena terlepas dari yang pertama BUMN dan juga dia salah satu perusahaan yang kuat di sektor properti, khususnya pembangunan infrastruktur juga masih baik untuk PT PP. Namun ini PER-nya, PA-nya juga masih relatif masih 19,27 dan juga saya melihat bila mana ini PT PP berhasil nanti mendapatkan lelang bandara, ini juga menambah pendapatannya sehingga kemungkinan laba bersihnya juga meningkat dari tahun ini menjadi lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Terus yang terakhir, Roti akan catatkan penurunan laba 67%. Ini kita perhatikan kemarin memang secara teknikal Roti memang turun cukup drastis. Kalau saya ini kan lihat dari, dan memang ini ada isu, maksudnya bukan isu, maksudnya ada berita mencatatkan penurunan pendapatan di kuartal pertama 2017 sebesar 1,3% menjadi 602 miliar di kuartal pertama tahun 2017. Lalu habis itu juga laba anak perusahaannya yaitu Dinet juga mencatatkan penurunan signifikan menjadi 27 miliar di kuartal 1 2017. Ini versi kontan, Bapak Ibu. Dan saya ke untuk dalam laporannya keuangan Roti nih dirilis Senin tanggal 3 bulan 7, rektor penjualan sehari Roti meningkat cukup tajam sehingga menyebabkan penurunan yang signifikan dari pendapatan sehari Roti. Jadi memang indikasi adanya penurunan ini karena retur. Jadi retur penjualannya sehari Roti ini meningkat, pembalikan penjualan, jadi barangnya tidak laku lalu barangnya kembali lagi balik ke perusahaan sehari Roti sehingga ini tidak menghasilkan pendapatan dan laba bersihnya menurun untuk Roti. Memang kalau roti-roti itu agak ringkih ya kalau misalnya lama gitu ya, dan itu bisa bisa jadi basi dan juga tidak menguntungkan bagi perusahaan. Oke, kita lanjut ke Capnesus hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama kita akan bahas saham-saham yang ada potensi, salah satunya Medco. Ini kita akan bahas Medco. Oke. Untuk Medco sendiri, saya perhatikan dari charting ini memang berkorelasi positif terhadap minyak ya. Kalau minyaknya turun, dia juga ikut turun. Apalagi walaupun secara diversifikasi, Medco ini salah satu perusahaan yang sudah diversifikasi, salah satunya fokus ke tambang emas. Namun untuk saat ini memang banyak pelaku pasar yang melihat Medco masih berada di mining, di sektor mining, namun fokus ke crude petroleum oil. Nah untuk saat ini saya perhatikan dari chart, Medco berada di area support kuat 2210 dan juga di area
area 2374. Nah, area ini adalah area support Bapak Ibu kalau saya perhatikan, dan ini bisa juga kita akan mengeksekusi buy on weakness dulu, karena memang kalau saya perhatikan kalau area ini tertembus ke bawah, ini akan lebih dalam lagi ke 1520 area supportnya. Namun kalau saya perhatikan oilnya naik, ini juga mengindikasikan Medco juga akan kemungkinan untuk reversal atau rebound ke atas. Jadi saya menyarankan untuk Medco ini bisa Bapak Ibu ambil, tapi buy on weakness dulu, jangan sampai banyak karena potensi di sini juga ringkih ya. Namun kalau misalnya kita bisa ambil di daerah sini, dalam arti cost kita, biaya kita beli lebih rendah, ini juga memberikan efek juga positif buat kita, karena kita nanti bisa taking profit resisten tinggi di level 2850 sampai dengan 3000. Jadi saya sarankan untuk buy on weakness saja untuk Medco. Namun bila mana level 2210 ini tertembus ke bawah, saya sarankan untuk cut loss saja, karena ini ada potensi penurunan sampai dengan 1540. Ini untuk saham Medco. Lalu yang kedua kita akan bahas untuk saham LSIP. Nah, untuk saham LSIP ini juga ada pola reversal nih, sudah mulai nih saham-saham agriculture di bulan ini. Untuk LSIP sendiri saya perhatikan memang garis support kuatnya itu di area 1300 sampai dengan saya perhatikan areanya cukup menarik ya kalau LCP ini, karena kita bisa beli di harga rendah. Apalagi saya melihat CPO belakangan ini kontraknya juga menguat, karena memang setelah habis lebaran biasanya CPO kembali lagi menguat, dan ini juga berdampak positif terhadap laporan nanti kuartal 2 bagi saham-saham sawit, khususnya LCP AALI. Dan kita fokus ke LCP. Kalau saya mengindikasikan untuk LCP sendiri, ini sudah stokastik sudah berada di zona oversold, yang mengindikasikan sudah lama ini dilihat dari bulan 12 Juni sampai dengan sekarang yang masih berada di oversold. Dan saya perhatikan untuk garis supportnya juga cukup kuat di 13.000, maksud saya 1368. Ini juga cukup menguat, dikarenakan memang sudah berapa kali garis ini tersentuh, dan belum sampai saat ini belum tertembus ke bawah di 1368. Saya mau mungkin saya sarankan untuk LSIP kita bisa untuk spekulasi buy ya Bapak Ibu, dikarenakan juga kemarin cukup tinggi juga nih di 1410, dan dengan target short termnya, saya pikir untuk short termnya saya berada di area 1455, maksud saya 1455 ya. Ini untuk LCP. Jadi untuk short termnya saya menyarankan untuk Bapak Ibu taking profit di 1455, karena potensi agriculture yang masih di bottom ini juga memberikan kita beli yang cukup murah saham-sahamnya, sehingga biaya tidak terlalu besar, dan memang ada potensi di untuk saham agriculture. Saya perhatikan karena beberapa kontrak juga CPO juga menguat harga komoditasnya, jadi memang ini ada pola pembalikan range di bulan Juni maupun maksud saya dari Juni, Juli, Agustus masih ada cukup baik ya, ada penguatan. Jadi saya pikir ini kita bisa masuk LSIP. Namun kalau untuk medium term saya sarankan kita bisa taking profit di area 1585 ya kalau di medium term. Jadi untuk saya 1500,
Oke, 1582 ini juga bisa kita taking profit ya untuk saham LSIP. Namun saya sarankan untuk saat ini bisa spekulasi buy dan target di short term bisa di 1448 dan medium term di 1582. Lalu yang lanjut kita bahas terakhir BMRI. Oke, untuk BMRI sendiri saya sarankan untuk kalau Bapak Ibu berjiwa trader, ini momen dimana kita bisa taking profit Bapak Ibu, karena ini cukup tinggi sekali. Kemarin dia BMRI tinggi di 12.775 dan ditutup di 13.500. Saya bilang bahwa ini ada potensi koreksi kembali untuk hari ini, dikarenakan tadi saya bilang kalau IHSG-nya banyak yang taking profit, ini membuat rentan nih IHSG. Sebenarnya kalau saya perhatikan IHSG-nya sedang menguji level penguatan selanjutnya dalam hari ini. Namun kalau saya lihat pelaku pasar yang akan taking profit, ini mengindikasikan adanya penurunan buat IHSG. Dan saham Bank Mandiri adalah salah satu pendorong IHSG juga. Jadi saya pikir untuk bagi yang berjiwa trader ini saya sarankan untuk taking profit saja, karena memang ini sudah di upper bonds di Bollinger Bonds-nya. Dan yang kedua untuk kalau mau beli saya sarankan untuk hold dulu, tunggu sampai dia koreksi ke bawah baru nanti kita bisa spekulasi buy untuk Bank Mandiri. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk hari ini. Semoga pada pagi hari ini bisa memberikan pertimbangan untuk Bapak Ibu melakukan spekulasi buy maupun menjual maupun hold dalam keadaan hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.